Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas mengenai proyeksi penduduk dengan menggunakan fungsi logistik. Kalau dalam pembelajaran sebelumnya pada pengantar demografi mungkin sudah dibahas mengenai proyeksi penduduk dengan menggunakan fungsi aritmatika, geometrik, dan eksponensial. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan proyeksi penduduk dengan menggunakan fungsi logistik. Kenapa menggunakan fungsi logistik? Pertama, karena secara teori bahwa penduduk dan komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, seperti kelahiran dan kematian, cenderung tumbuh mengikuti bentuk fungsi logistik. Jadi kalau kita bicara mengenai fungsi logistik bentuk kurvanya itu menyerupai bentuk huruf S atau S terbalik, tergantung dari koefisien fungsinya. Kemudian kalau kita bicara mengenai fungsi logistik, pada dasarnya fungsi logistik ini mirip atau serupa dengan fungsi eksponensial, namun dia dibatasi oleh suatu batasan tertentu. Jadi di sini kita akan menjumpai adanya batas bawah maupun batas atas, atau biasa juga disebut dengan asimtotnya, asimtot bawah dan atas, yang tidak dapat dilewati oleh fungsi tersebut. Jadi kalau kita bicara fungsinya ini dia akan mengalami pelambatan atau penurunan pertumbuhan ketika dia mendekati batas atau asimtot tersebut. Jadi nanti ketika mendekati batasnya, pertumbuhannya akan cenderung stabil. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai fungsi logistik, secara umum fungsi logistik ini bentuknya secara umum seperti ini. Y sama dengan L ditambah dengan K dibagi 1 ditambah B dikali dengan eksponensial atau E pangkat A dikali dengan T. Di mana Y-nya ini, nanti kita bisa bicara Y-nya ini di sini adalah mungkin pertumbuhan penduduknya, bukan pertumbuhan penduduk, tapi penduduknya, jumlah penduduk, atau bisa juga nanti kalau kita mau bicara mengenai kelahiran, tingkat kelahiran, kita bisa memproyeksikan TFR di sini, atau kalau kita bicara mengenai tingkat kematian, kita bisa bicara mengenai angka IMR di sini. Nah, kemudian L di sini ini adalah batas bawah atau asimtot bawah dari fungsinya. Sedangkan K di sini, K adalah suatu nilai di mana K ditambah dengan L itu merupakan asimtot atau batas atasnya. Nah, kemudian di sini di bawah ada B dan A di sini, ini adalah koefisien dari fungsi logistiknya nanti. Sedangkan T ini adalah waktu. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan, pasti fungsinya akan bertambah atau berkurang seiring dengan waktunya. Nah, untuk bisa melakukan proyeksi penduduk dengan menggunakan fungsi logistik, mungkin akan kita terlebih dahulu harus mencari koefisiennya. Sama seperti ketika kita bicara mengenai fungsi linier, kalau kita bicara regresi linier, ketika kita bisa memperkirakan atau mencari nilai parameter-parameternya, seperti intercept dan slope-nya, kalau kita bicara di regresi ada alfa dan betanya, maka kita akan bisa mengetahui berapa besaran nilai Y-nya ketika X-nya diketahui. Begitu juga dengan ini, kita akan bisa mengetahui berapa nilai Y-nya ketika T-nya diketahui. Nah, jadi untuk mengestimasi atau memperkirakan berapa nilai koefisien dari A dan B di sini, mungkin akan lebih mudah ketika kita mentransformasikan bentuk fungsi logistik ini ke dalam bentuk persamaan yang linier.
yaitu seperti ini, di mana alfa ditambah beta t sama dengan z. Jadi kalau kita bicara fungsi ini, fungsi logistik ini bisa kita transformasikan ke dalam bentuk seperti ini. Ada len B ditambah dengan AT sama dengan len K dibagi dengan Y dikurang L dikurang 1. Di mana len B-nya di sini adalah alfa di dalam persamaan linier, kemudian A di sini adalah betanya, kemudian len K dibagi dengan Y minus L dikurang 1 itu adalah Y-nya. Atau kalau di sini supaya tidak bingung, tidak tercampur dengan persamaan sebelumnya ada Y, kita notasikan dia dengan Z. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba untuk melakukan proyeksi TFR dengan menggunakan data dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Di sini kita sudah punya datanya, data TFR Provinsi Sulawesi Tenggara. Datanya dari data SP tahun 71 sampai dengan SP tahun 2010. Jadi kita punya 5 titik data dari kurang lebih 39 tahun, dari tahun 71 sampai dengan tahun 2010. Jadi di tahun 71 TFR-nya yang didata sebesar 5,945, tahun 80 5,320, dan seterusnya sampai dengan di tahun 2010 2,697. Nah, jadi sebelum kita melakukan proyeksinya, mungkin kita bisa melakukan plotting dulu datanya seperti apa, data TFR-nya dari tahun 71 sampai dengan tahun 2010. Jadi di sini kita akan coba untuk membuat datanya ya, memplotkan datanya. Kita akan coba membuat scatter plot dari datanya. Jadi kita insert grafiknya yang scatter plot, kemudian kita klik kanan di sini, kita akan coba masukkan datanya, select data. Kita akan tambahkan seriesnya. Nama seriesnya adalah TFR. Kemudian nilai X-nya. Nilai X-nya itu adalah tahunnya. Jadi kita akan men-select tahunnya dari tahun 71 sampai dengan tahun 2010. Kemudian nilai Y-nya adalah nilai TFR-nya. Nah, ini adalah plotting data kita. Jadi kalau kita mau melakukan proyeksi, pada dasarnya sama juga, hampir sama seperti kita bicara mengenai kita akan melakukan pendugaan dengan menggunakan fungsi-fungsi lainnya. Jadi di sini pendugaan yang terbaik itu adalah ketika nanti fungsi yang kita hasilkan akan semakin dekat dengan titik-titik yang sebenarnya atau nilai sebenarnya. Di sini dalam kasus ini adalah TFR-nya. Jadi kalau kita lihat pola datanya, dia cenderung menurun di sini, kemudian agak sedikit lebih lambat dan cenderung stabil di akhir-akhir mendekati 2010 ini. Nah, untuk bisa memproyeksikannya, maka kita akan coba untuk memperkirakan berapa nilai dari koefisien fungsi logistiknya, yaitu A dan B di sini. Caranya adalah
pertama kita harus menetapkan terlebih dahulu berapa kira-kira batas bawah atau batas atas dari fungsi yang mau kita proyeksikan. Jadi, di sini pada dasarnya untuk mencari batas atas dan batas bawah ideal itu tidak ada uh, patokan idealnya. Yang jelas, aturan yang harus diikuti adalah batas atas dari fungsi yang mau kita tetapkan harus bernilai lebih tinggi, lebih besar dari nilai yang paling besar dari data yang kita punya. Demikian juga dengan batas bawahnya. Batas bawahnya nilainya harus lebih rendah dibandingkan dengan nilai data kita yang paling kecil. Jadi kalau kita bicara di sini, berarti asimtot atas kita harus lebih dari 5,945 dan batas bawah kita harus lebih rendah dari 2,697. Nah, di sini mungkin untuk contoh kita akan coba menggunakan batas bawahnya atau L-nya tadi ya, L-nya batas bawah mungkin kita tetapkan sebesar untuk contoh di sini mungkin 2. TFR-nya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk batas atasnya harus lebih tinggi dari 5,945. Nah, di sini mungkin kita akan coba untuk menggunakan batas atas 7. Jadi kalau batas atasnya 7, berarti nilai K yang kita gunakan di sini adalah 7 dikurang 2, karena K ditambah L itu merupakan batas atas dari fungsinya. Jadi kalau kita ingin batas atasnya adalah 7, maka nilai K-nya adalah 5. Nah, kemudian kalau kita punya data dari tahun 71 sampai dengan tahun 2010, maka kita akan membuat data pertama kita, data tahun 71 sebagai titik nolnya atau T sama dengan nolnya. Jadi kita akan menghitung berapa nilai T-nya. Kemudian kalau tahun 71 berarti T-nya adalah 0 karena dia dimulainya. Jadi kita bisa mengurangi tahun 1971 dengan 1971 juga. Jadi di sini T-nya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk 1980, maka ini adalah T yang ke-9. 1980 dikurang 1971. Oke. Nah, kemudian di tahun 90, ini merupakan T yang ke-19. Karena kita akan mengurangi tahun 1990 dengan tahun 1971. Demikian juga seterusnya. Nah, jadi di sini kita akan coba mengurangi tahun-tahun di sini dengan tahun 1971 sebagai T0-nya. Nah, di sini karena 1971-nya adalah sama ke bawah, maka kita akan mengunci tahun 71 di sini dan kita akan copy paste persamaan ini ke bawah. Oke, jadi di sini terlihat bahwa tahun 2010 ini merupakan T yang ke-39. Nah, kemudian kita akan coba mencari nilai Z-nya. Nilai len K dibagi dengan Y dikurang L dikurang 1. Jadi di sini kita akan coba menghitung nilai len dari K dibagi dengan Y dikurang L
dikurang 1. Nah, K di sini adalah nilai K yang sebelumnya kita tetapkan yang sebesar 5. Kemudian nilai Y di sini adalah nilai TFR yang data TFR yang kita punya. Kemudian nilai L di sini adalah batas bawahnya, yaitu 2. Oke, sehingga nanti kita akan mencari berapa nilai len dari K dibagi dengan TFR masing-masing nilai di sini tahun 71 sampai dengan 2010 ketika kita punya batas bawah sebesar 2 dan batas atas sebesar 7 sehingga nilai K-nya menjadi 5. Nah, untuk yang pertama tahun 71 maka nilai yang kita hitung adalah len dari K-nya adalah 5 dibagi dengan nilai TFR-nya 5,945 dikurang dengan nilai L-nya, kemudian kita kurang dengan 1. Hasilnya adalah minus 1,3189 sekian. Nah, fungsi ini sama dari atas ke bawah, sehingga ini bisa kita copy paste ke bawah. Nah, cuma yang perlu diingat adalah bahwa nilai L dan nilai K-nya ini adalah tetap. Bahwa untuk setiap nilai ini kita tetapkan bahwa batas bawah fungsinya adalah 2 dan batas atasnya adalah 7, sehingga nilai K-nya adalah 5. Nah, sehingga sebelum kita copy paste ke bawah, maka kita bisa mengunci nilai L dan nilai K-nya, nilai K dan nilai L-nya, kemudian kita copy paste ke bawah. Nah, setelah itu maka kita akan dapatkan pasangan untuk setiap nilai T dan setiap nilai Z yang kita hitung, yaitu len K dibagi dengan TFR dikurang L dikurang 1. Nah, jadi di sini kita punya pasangan T dan Z. Jadi ini adalah T-nya dan ini adalah Z-nya. Nah, dari sini kita akan coba untuk mencari berapa nilai koefisien alfa dan berapa nilai koefisien beta di dalam fungsi linear ini. Nah, untuk mendapatkan koefisien alfa dan beta di dalam Excel, ini kita bisa menggunakan menu regresi. Jadi kalau di sini kita bisa ke tools yang di atas ini ada data, kemudian di samping kanan ini ada data analisis. Kita bisa klik di sini. Kemudian di sini kita bisa pilih regression. Jadi untuk mengestimasi persamaan regresi dari data yang kita punya. Jadi nanti tinggal kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini, bahwa kita diminta untuk menginput nilai Y-nya, kemudian nilai X-nya. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, untuk data analisis di sini, di setiap Excel itu biasanya akan ada tools mengenai data analisis di sebelah kanan di sini. Jadi kalau kita buka tools data di atas ini, kemudian di pojok kanannya akan ada data analisis. Nah, namun di beberapa Excel, tools mengenai data analisis ini belum keluar. Jadi,
Namun ketika dia belum keluar, bukan berarti bahwa di dalam Excel-nya tidak terdapat menu data analisis ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita akan coba mengeluarkan data analisis ini di dalam tools yang ada di atas ini. Caranya adalah kita tinggal klik di pojok kiri atas ini, di File, kemudian kita pilih Option, kemudian kita pilih Add-ins. Nah, di bawah di sini ada Manage Excel Add-ins. Jadi tinggal kita klik Go, akan muncul add-in seperti ini. Jadi add-in yang tersedia adalah berbagai macam ini. Jadi kalau tadi dia belum tersedia di pojok kanan atasnya, maka kita bisa klik Analysis Toolpath di sini, kita checklist di sini, kemudian kita klik OK, maka nanti di sudut kanan sini akan muncul data analisis. Nah, jika sudah ada, maka kita bisa melakukan data analisisnya. Jadi kita kembali lagi untuk coba mengestimasi berapa nilai alfa dan betanya. Jadi di sini kita klik data analisis, kemudian kita klik regression, kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita akan coba menginput range dari Y-nya. Di sini kalau kita lihat Y-nya itu adalah nilai Z-nya atau nilai dari ln K dibagi dengan Y dikurang L dikurang 1, yaitu nilai yang ada di kolom E di sini. Jadi kita akan coba memilih kolom ini untuk Y-nya. Kemudian untuk X-nya di sini adalah nilai T-nya. Jadi T-nya di sini dari 0 sampai dengan 39. Jadi di sini sebenarnya kita punya 5 pasang kalau di dalam persamaan regresi itu ada X dan Y-nya kalau regresi yang linear ya. Cuma di sini kita bicaranya adalah T dan Z-nya. Jadi di sini ketika kita sudah mengetahui berapa nilai T-nya dan kita sudah mengetahui berapa nilai Z-nya, maka kita bisa memperkirakan berapa nilai alfa dan berapa nilai betanya. Di mana alfa di sini adalah nilai ln B untuk persamaan logistik di sini, dan nilai B di sini adalah nilai koefisien A untuk persamaan logistik di sini. Nah, setelah kita pilih X dan Y-nya, maka kita bisa klik OK di sini. Nah, akan muncul sheet yang baru di sini yang berisi mengenai ANOVA dari persamaan regresi yang tadi kita pilih. Oke, jadi di sini ada nilai intercept-nya dan ini ada nilai slope-nya. Jadi untuk persamaan regresi linear yang kita estimasi sebelumnya, ini adalah alfanya dan ini adalah betanya. Jadi nilai ini akan kita gunakan untuk memperkirakan berapa nilai A dan berapa nilai B di dalam persamaan logistik yang mau kita cari berikutnya. Jadi kalau kita kembali ke sini, maka di sini kita bisa tentukan tadi nilai alfa yang kita punya dan nilai betanya, jadi kalau nilai alfa di sini sama dengan nilai ln B-nya. Sedangkan nilai beta di sini adalah nilai A-nya. Oke. Jadi kalau dari persamaan regresi linear yang kita dapat tadi, bahwa alfanya atau intercept di sini sebesar minus 1,37919. Jadi ini akan kita pindahkan ke sheet sebelumnya supaya mempermudah. Kemudian betanya nilai slope-nya adalah 0,08791.
Nah, jadi kalau len B-nya sudah diketahui, maka B bisa kita perkirakan, bisa kita hitung dengan cara eksponensial dari nilai len B-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah memperoleh nilai koefisien A dan B di dalam persamaan logistik yang nantinya akan kita pergunakan. Nah, jadi setelah kita dapatkan nilai A dan B-nya, maka kita akan coba melakukan proyeksi terhadap TFR di Sulawesi Tenggara. Jadi kita akan buat dulu tahunnya, kemudian di sini nilai T-nya, dan kita akan hitung berapa proyeksi TFR-nya. Jadi tahunnya kita bisa mulai dari 1971, karena di awal 1971 data awal kita, kemudian kita bisa memproyeksikan sampai dengan tahun yang kita mau. Jadi di sini contohnya kita akan coba melakukan proyeksi sampai dengan tahun 2025. Kemudian T-nya, T0-nya itu adalah di tahun 71. Kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya, maka T-nya akan berurut menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga di tahun 2025 kita memperoleh nilai T sebesar 54. Nah, kemudian berapa proyeksi TFR-nya? Nah, di sini kita akan coba menghitung nilai TFR dengan menggunakan fungsi logistik di sini. Dengan L-nya tadi adalah sebesar 2, kemudian K-nya sebesar 5, kemudian nilai B-nya adalah sebesar 0,252 sekian, nilai A-nya adalah 0,088. Jadi di sini kita akan menghitung nilai TFR jika kita menggunakan fungsi logistik seperti yang tadi, bahwa L-nya sebesar 2, kemudian K-nya sebesar 5, B-nya adalah 0,252, kemudian A-nya 0,088, kemudian T-nya adalah nilai T yang ada di sini. Oke, jadi ini adalah nilai TFR yang kita proyeksikan ketika kita menggunakan batas bawah, batas atas, kemudian koefisien A dan B yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, di sini untuk menghitung T1 sampai dengan T yang ke-54, formulanya sama. Jadi, kalau kita lihat di sini, bahwa kita akan menggunakan formula yang sama untuk menghitung dari tahun 72 sampai dengan 2025. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa setiap nilai L, K, kemudian B dan A-nya sama, untuk masing-masing tahun yang berbeda hanya T-nya saja. Sehingga untuk menghitung T1 sampai dengan T54, kita bisa melakukan copy paste pada formulanya. Nah, namun kita akan coba
mengunci nilai L, K, kemudian kita kunci nilai B dan nilai A-nya, agar kita bisa copy paste ke bawah. Oke, jadi ini adalah proyeksi dari TFR jika tadi kita menggunakan asumsi batas bawahnya sebesar 2 dan batas atasnya sebesar 7, sehingga nilai K-nya adalah sebesar 5. Dari sini kita bisa memperkirakan berapa koefisien A dan B-nya, A-nya sebesar 0,088 dan B-nya 0,252. Nah, jadi untuk mengevaluasi proyeksi TFR yang sudah kita buat, maka kita bisa memasukkan nilai proyeksi TFR kita ini ke dalam scatter plot yang sebelumnya kita buat, sehingga kita akan lihat bagaimana kemiripan dari pola sebaran TFR yang sebenarnya yang kita punya. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan data baru. Jadi kita bisa select data, jadi kita klik kanan select data, kemudian kita tambahkan series baru yang namanya adalah proyeksi TFR, di mana nilai X-nya ini adalah dari tahun 71 sampai dengan tahun 2025. Untuk nilai Y-nya adalah nilai proyeksi TFR yang tadi sudah kita hitung. Oke, jika sudah kita klik OK, maka kita bisa lihat ini adalah proyeksi data TFR kita jika kita mengasumsikan bahwa batas bawah kita bernilai 2 dan batas atasnya bernilai 7. Nah, ini bisa kita rapikan format datanya. Kita ganti tipenya, tipe grafiknya. Yang tadinya scatter bisa kita buat garis lurus sehingga bisa lebih smooth. Oke, jadi di sini titik-titik biru ini adalah nilai TFR hasil pendataan, sedangkan nilai di dalam kurva ini adalah nilai dari proyeksi TFR yang kita proyeksikan sebelumnya. Nah, jadi di sini bahwa terlihat proyeksinya mendekati dari nilai yang sebenarnya. Oke. Jadi ini proyeksi ini asumsinya adalah bahwa batas bawah kita bernilai 2 dan batas atas kita bernilai 7. Nah, jadi nanti kalau batas bawah dan batas atasnya ini berbeda, maka proyeksi yang dihasilkan juga mungkin saja berbeda. Contohnya, jadi kalau kita akan coba membuat proyeksi yang baru, misalkan kita akan coba menggunakan batas bawah 1,8. Kemudian batas atasnya mungkin akan kita rubah menjadi misalkan 7,5 atau 7,5. Kalau 7,5 maka nilai K-nya di sini adalah 5,7 ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti nilai dari Z-nya ln K dibagi dengan TFR dikurang L dikurang 1 itu juga akan berubah. Nah, ketika nilai Z-nya di sini berubah, maka nilai koefisien A dan B-nya juga
otomatis akan berubah. Sehingga ini kita perlu menghitung lagi berapa nilai alfa dan beta dari pasangan-pasangan data berikut ini. Jadi di sini kita akan coba kembali menghitung estimasi regresi linearnya dengan memasukkan bahwa nilai Y-nya adalah nilai Z yang baru di sini, kemudian nilai X-nya adalah nilai T, sebenarnya T-nya masih sama. Nah, cuma nanti kita akan menghasilkan suatu nilai alfa dan beta yang berbeda. Di sini alfanya menjadi minus 1,05293 dan betanya menjadi 0,07493. Nah, jadi kalau di sini maka kita akan rubah di sini nilai alfanya dan ini nilai betanya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini nilainya juga berubah. Jadi yang tadinya sebelumnya di sini tahun 71 adalah 5,994 dan di tahun 2025 sebesar 2,167, maka ketika kita menggunakan batas bawah dan batas atas yang berbeda, maka nilai yang dihasilkan juga akan berbeda. Di sini di tahun 71 TFR-nya sebesar 6,026 dan di tahun 2025 2,072. Jadi kalau kita lihat grafiknya, ini yang pertama ketika batas bawahnya 2 dan batas atasnya 7, kita lihat proyeksinya seperti ini. Sedangkan ketika kita menggunakan batas bawah 1,8 dan batas atas 7,5, dia menjadi seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa bentuknya sedikit berbeda. Di sini kita akan lihat, jadi kemiringannya juga berbeda. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai proyeksi, pada dasarnya tidak ada yang salah dari proyeksi yang kita hitung nantinya. Jadi semua nanti tergantung dari asumsi-asumsi yang kita tetapkan. Jadi kalau kita bicara di sini asumsinya bisa kita tetapkan, misalkan batas bawah dan batas atasnya berapa. Nah, kemudian kalau kita melakukan proyeksi, biasanya kita juga akan bicara mengenai berbagai macam skenario yang mungkin terjadi. Contohnya, jika kita bicara mengenai penurunan fertilitas. Jadi di sini kita bisa bicara mengenai penurunan fertilitasnya itu bagaimana. Penurunan fertilitasnya apakah dia cepat, lambat, atau mungkin sedang-sedang saja. Sehingga nanti kita bisa menentukan kira-kira batas bawah yang mau dicapai itu berapa dan di tahun berapa. Jadi tidak ada yang salah nantinya. Jadi nanti mungkin kita punya berbagai macam skenario, karena kalau kita bicara mengenai proyeksi, kita tidak bisa memastikan bagaimana ke depannya, tetapi kita bicara mengenai asumsinya ke depannya itu seperti apa. Jika asumsinya A, maka mungkin kita bisa mendekati dengan menggunakan proyeksi seperti ini. Kemudian jika asumsinya B, maka proyeksinya mungkin akan berbeda lagi. Jika asumsinya C, proyeksinya juga akan berbeda lagi. Oke, nah jadi demikianlah kurang lebih proyeksi penduduk. Kalau di sini contohnya kita melakukan proyeksi tingkat fertilitas dengan menggunakan fungsi logistik. Jadi fungsi logistik ini juga nanti bisa kita gunakan untuk menghitung proyeksi dari tingkat kematian maupun untuk jumlah penduduk secara absolut. Jadi kalau kita bicara mengenai tingkat kematian, mungkin proyeksinya bisa kita lakukan
IMR-nya atau angka harapan hidupnya. Nah, yang akan sedikit berbeda adalah ketika nanti kita bicara mengenai proyeksi E0-nya atau angka harapan hidupnya. Jadi kalau kita bicara angka harapan hidup kan dia nilainya akan meningkat seiring dengan waktu ya. Jadi kalau di sini menurun, kalau E0 kita bicaranya kurvanya akan berbentuk seperti S. Kalau di sini S terbalik, kalau N0 seperti huruf S. Nah, cuma mekanismenya akan sama, cuma nanti yang berbeda adalah yang koefisien A dan B yang dihasilkan dia akan berbeda sehingga akan menimbulkan penghitungan di mana pertumbuhannya akan meningkat kalau di sini pertumbuhannya menurun. Oke, jadi demikianlah proyeksi dengan menggunakan fungsi logistik.